Dililit akar ya? Ya, akar itu Pak, ternyata Masya Allah. bukan puluhan hari ada ini Pak, mungkin ratusan ini Pak. Bisa bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Masya Allah ya teman-teman. Sampai dililit akar. Masya Allah. Itu terlihat ya teman-teman. Terlihat badannya sangat kurus. Ya, sangat kurus kering dan dililit akar. Tapi masih hidup ya? Masih hidup ya? Ya hidup Pak. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, di kesempatan pagi hari ini saya belusukan di lereng Pegunungan Anjas-Moro, dan di sini banyak sekali motor-motor warga. Dan di hari ini kita akan mencoba membuktikan sebuah informasi yang menurut tutur kata masyarakat atau cerita dari masyarakat yang lagi viral ini ya. Di bawah sana ya, di sebuah lembah yang di pinggir sungai ada sebuah air terjun. Kabarkan ada orang yang bertapa dan orang tersebut badannya sampai kurus kering. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari cerita tersebut, hari ini saya akan mencoba menuju ke lokasinya ya. Dan ini habis turun hujan teman-teman, agak sedikit becek dan harus melewati ladang jagung ya. Nah, jadi ini adalah ladang jagung di warga. Nah, di sana terlihat Gunung Anjas-Moro yang saat ini diselimuti oleh awan ya. Dan mudah-mudahan tidak turun hujan teman-teman. Nah, terlihat sungai, aliran sungai dan persawahan warga yang lumayan keruh airnya karena musim hujan. Itu biasanya hujannya di gunung ya, di atas gunung. Dan airnya baru turun sampai ke sini sehingga keruh. Di era sekarang ini teman-teman, jadi orang bertapa itu seperti di luar nalar dan sepertinya tidak masuk di akal, namun ini nyata. Dan sumber dari masyarakat lokal bahwa orang yang melakukan ritual pertapaan ini itu sudah berpuluh-puluh hari tidak berpindah lokasi, masih di titiknya semula. Entah itu orang yang melakukan suatu pendalaman sebuah ilmu atau sedang ingin mencari ketenangan batin ya. Tuh, sangat becek teman-teman. Dan mulai gerimis ya. Ini sudah mulai gerimis, jalannya becek. Ini dia akan menyurutkan semangat saya untuk mencoba mereview secara dekat bagaimana kondisi orang yang sedang melakukan ritual semedi atau ritual bertapa itu sampai badannya sampai kurus ya teman-teman. Dan untuk lokasinya sendiri itu berada di pinggir sungai yang airnya terdengar dari sini sudah mulai bergemuruh ya. Deras air sungai itu terdengar dari sini sudah mulai, riaknya sudah mulai terdengar sangat keras ya. Wow. Ini pisang teman-teman. Ini pisang apa ini namanya? Roconongko ya. Nah. Dan singkong-singkong di sini subur-subur karena tanah pegunungan itu sangat, humusnya sangat tinggi, jadi pasti subur tanami tanaman ya. Coba kita spill dari sini. Tuh, ini dinamakan Sungai Galuh ya. Sungai Galuh. Dan alirannya ada di atas gunung mana itu, Anjas-Moro. Mudah-mudahan hujan ini tidak lebat karena lokasi yang akan kita tuju masih lumayan jauh ya teman-teman. Sebenarnya saya sendiri kurang percaya karena pada era modern ini kok masih ada orang yang hidup menyendiri, tinggal di gua dan melakukan bertapa gitu ya, bahkan tidak makan dan tidak minum berhari-hari. Namun ini nyata teman-teman, sebuah kejadian yang tentunya di luar nalar, tapi ini sangat nyata. Dan untuk menyatakan dan membuktikan dari kenyataan ini,
Ini saat akan sepil langsung secara dekat bagaimana kondisi orang yang sedang ritual bertapa di bawah sana. Nah, di depan sana itu habis longsor ya. Nah, ini habis longsor teman-teman. Habis longsor. Banjir bandang ya. Banjir bandang kena longsoran ini ya. Aduh, cemek. Jadi kejadian sebuah fenomena bisa dibilang penampakan ya. Seseorang bertapa itu diketahui seorang warga ya yang sedang mencari pakan ternaknya di pinggir sungai, dan setelah banjir bandang ya. Jadi setelah banjir bandang, air sungai di bawah sana itu warga itu mencari pakan ternak di pinggir sungai, dan secara kebetulan juga warga tersebut melihat sesuatu yang ganjil gitu, yang aneh di air terjun, yang ketika didekati ternyata itu adalah orang duduk bersila yang sedang diduga itu adalah sedang bertapa ya. Dan keesokan harinya dilihat lagi orang tersebut masih ada, dan sampai beberapa hari dilihat lagi masih ada. Namun warga tidak berani mengusik karena itu pribadi masing-masing ya, jadi dibiarkan seperti itu, tidak ditegur, tidak diusik, karena mungkin ya karena kepentingan sendiri-sendiri ya. Jadi sebuah toleransi kemanusiaan gitu. Tapi diduga orang tersebut bukan orang atau bukan warga lokal, warga dari lain daerah ya. Nah, ini sangat penasaran teman-teman. Badannya itu katanya kelihatan tulang-tulangnya dan rambutnya gondrong. Mudah-mudahan masih ada ya. Kalau memang ini rezeki saya, pasti saya masih bisa menemukan orang yang melakukan meditasi atau bertapa di bawahnya air terjun yang ada di sana, di pinggir sungai ya. Nah, mungkin nanti ada warga yang perlu atau bisa kita tanyai untuk lokasinya di sebelah mananya. Dan saat ini juga kita harus mencari tentunya ya. Kita harus mencari untuk titik dari tempat persemedian atau tempat pertapaan orang yang dimaksud oleh masyarakat sini. Nah, itu sudah kelihatan sungainya. Nah, dari sini mungkin sebentar lagi kita akan sampai ke lokasinya ya teman-teman ya. Lumayan habis banjir bandang ini, membawa batang-batang pohon. Oke, kita sudah memasuki area sungai ya. Dan saat ini tak seorang pun kita temui di sini. Kita akan mencari lokasi keberadaan dari orang bertapa tersebut, yang katanya orangnya itu bertapa di air terjun ya. Di bawahnya air terjun. Nah, kita ini saat ini mencari ya. Aduh. Nah, mungkinkah di sana ya, itu ada air terjun. Di sana ada air terjun. Karena di area sini hanya ada satu air terjun ya. Hanya ada tempatnya Pak ya? Bisa jadi di sana kita masih mencari. Kita mencari dan kita nanti akan ke sana, karena di lokasi ini hanya satu air terjun yang ada di sini. Ya, kita mendekat ya. Oke. Dan mudah-mudahan ada di ini, karena ini air terjun satu-satunya yang ada di ini bekas banjir ini ya. Bekas banjir ya. Oh, ini. Nah, jadi
Di sini bekas banjir bandang. Nah, seperti itu, dan itu air terjunnya ya. Nah, itu air terjunnya yang katanya di area sini ada orang yang melakukan ritual pertapaan sampai badannya tuh kurus kering gitu ya. Informasi dari warga. Ya, dan kebetulan kita tidak menemukan satupun warga. Jadi kita, aduh, Insya Allah. Dah, tuh. Mana? Tuh. Oh, Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuh, teman-teman. Ya. Jadi, jangan mengganggu Pak ya, jangan ya, intinya kita tidak ada niat untuk mengusik ya. Tidak ada niat untuk mengusik. Ya, mereview dan membuktikan kebenaran dari katanya ada orang yang melakukan ritual ya, pertapaan di bawahnya air terjun. Ternyata benar di bawah air terjun. Nah, jadi seorang pencari rumput ya, ketika setelah habis banjir bandang mencari rumput di area sekitar sini, itu melihat ada orang duduk bersila ya, bertapa gitu ya. Dan sampai beberapa hari dilihat lagi masih ada sampai berpuluh-puluh hari, dan hari ini rezeki kita bisa bertemu. menjumpai orang yang ritual tersebut, orang yang melakukan pertapaan bertapa ya. Mas, ini ya. Akar sampai berarti lama udah ini ya. Oh iya ya. Lama. Akar sampai melilit-melilit ya. Dililit akar ya. Ya, akar itu Pak, ternyata Masya Allah. bukan puluhan hari ada ini Pak. Ratusan hari ini ya. Mungkin ratusan ini Pak. Bisa bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun. Sampai dililit akar ya. Akar. Masya Allah ya teman-teman. Sampai dililit akar. Berarti ini udah lama ya. Udah lama. Ya Allah, apa tujuan orang seperti ini ya? Memperdalam ilmu ya. Jadi mungkin orang ini sedang melakukan suatu pendalaman ilmu gitu ya, dengan bertapa di tempat sunyi seperti ini gitu ya. Dan memang nyata orangnya tuh kurus kering ya. Masya Allah, itu terlihat ya teman-teman. Terlihat badannya sangat kurus. Ya, sangat kurus kering dan dililit akar. Kita mendekat ya, daripada kita mengganggu Iya. ya. Dari jauh aja kita juga bisa mengetahui ataupun menjumpai. Tapi masih hidup ya? Masih hidup ya? Hidup Pak. Masih hidup ya? Hidup, Pak. Masih. Bernapas, kok nggak dingin ya? Saya heran, batu di atasnya apa itu? Laku Pak. Batu yang di atasnya itu Loh, batunya itu loh, gandol loh. Nggak takut jugruk atau apa ya? Ya Allah. Keajaiban juga ya. Iya, disanggah oleh orang bertapa ini. Mungkin orang ini menyangga ini ya, batu ini ya, biar nggak longsor gitu ya. Nah, teman-teman. Insya Allah sangat ngeri sekali kalau lihat dari lokasinya. Ini rawan longsor ya. Batu yang ada di atasnya itu ini iwil-iwil ya, atau hampir jugruk. Nah, oke, cukup ya. Tugas kita hanya mereview ya dan membuktikan bahwa memang di tempat ini benar-benar ada orang yang bertapa sampai kurus kering ya. Dan untuk memberitahukan kepada saudara yang di sana ya. Ya. Jadi apa namanya, orang bertapa itu bukan dongeng, nyata ya, nyata ada. Kalau orang bilang orang bertapa itu mitos atau dongeng, ini kita sudah berhasil membuktikan bahwa di era sekarang itu masih ada orang yang melakukan ritual pertapaan seperti ini. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf untuk barangkali ada kekurangan dalam tayangan yang kami tayangkan dan narasi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.